Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Mula Warman serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intisari orasi ilmiah dengan tema strategi peningkatan pendapatan petani. Kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomi masih relatif kecil, hanya sekitar 4,95% di Kalimantan Timur. Nilai ekonomi produk pertanian tersebut dihasilkan oleh banyak rumah tangga dan banyak individu, yaitu sekitar 19,52% rumah tangga dan 20% pekerja di Kalimantan Timur. Sementara pendapatan pekerja pertanian masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal tersebut menyiratkan masih rendahnya pendapatan petani dan pentingnya upaya untuk terus meningkatkan pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pergeseran peran pertanian sebagai sumber utama pendapatan petani. Telah berhasil diidentifikasi 3 kelompok variabel yang menentukan pendapatan usaha tani padi, pendapatan selain dari usaha tani padi, dan total pendapatan rumah tangga petani padi. 3 persamaan matematis pendapatan petani pun telah ditemukan. Berdasarkan hasil beberapa riset tersebut, disusun sebagai berikut beberapa strategi agar peningkatan pendapatan petani dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Perluasan lahan pertanian dan peningkatan status kepemilikan lahan pertanian oleh petani menjadi hal yang penting untuk dilakukan, mengingat mayoritas rumah tangga petani hanya memiliki lahan antara 1 hingga kurang dari 2 hektar. Oleh karena itu, program ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi tampaknya masih perlu untuk terus dilakukan. Tentu saja kegiatan rehabilitasi lahan dapat menjadi pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan pada wilayah-wilayah tertentu. Jumlah tenaga kerja dari dalam keluarga petani yang bekerja pada kegiatan pertanian relatif semakin menurun, memicu semakin langkanya tenaga kerja pertanian. Oleh karena itu, perlu peningkatan peran dan kemampuan petani dan anggota keluarganya. Daya tarik pertanian perlu ditingkatkan agar semakin tinggi minat angkatan kerja untuk bekerja di sektor pertanian. Penciptaan lapangan kerja di semua sektor perekonomian akan mendorong peluang kerja bagi petani dan anggota keluarga petani. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai tidak hanya akan mendorong perkembangan pertanian, namun juga perekonomian wilayah. Penciptaan, perluasan, dan pengembangan pasar bagi faktor produksi dan produk pertanian perlu dilakukan agar faktor produksi dan produk pertanian dapat diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Pendapatan hanyalah satu dari sekian banyak indikator untuk menilai kesejahteraan petani. Namun demikian, besaran pendapatan hingga kini masih digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan kerja petani. Oleh karenanya, strategi tersebut perlu diturunkan ke dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Akhirnya, saya haturkan ucapan terima kasih kepada keluarga besar almarhum Bapak Kasiman dan semua pihak yang telah berjasa dalam perkembangan karir saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.